Yos tadi bahwa LSI melakukan survei tatap muka pada tanggal 16 sampai 12 September untuk mencoba melihat fenomena yang ada di Pilgub Jakarta ya. Ya, kita tahu Indonesia sedang melaksanakan 500 dalam proses melaksanakan pilkada di 545 provinsi, kabupaten, kota. Salah satu yang menarik perhatian adalah di Jakarta ya. Nah, kita tahu mengapa Jakarta menarik seperti biasa karena memang Jakarta salah satu barometer politik. Kemudian Jakarta eh, walaupun sudah berubah posisinya secara undang-undang dari ibu kota menjadi hanya daerah khusus Jakarta saja, tapi posisinya sebagai ibu kota secara faktual mungkin belum akan berakhir dalam waktu dekat, mengingat ibu kota barunya belum sepenuhnya siap gitu. Nah, dan itu apa namanya fakta yang selama ini sudah kita tahu. Yang juga menambah menarik untuk memperhatikan Jakarta adalah karena ada petahana yang bernama Anies Baswedan yang digadang-gadang untuk ikut proses pilkada, tapi ternyata kemudian tidak bisa ikut karena tidak ada satupun partai yang kemudian mencalonkan beliau. Kita tahu bahwa berbagai hasil jajak pendapat, berbagai riset pendapat publik selama katakanlah setahun terakhir atau minimal pasca pemilu presiden dan pemilu legislatif yang lalu, itu semua menunjukkan bahwa sebagai petahana, Anies Baswedan adalah salah satu calon yang paling kompetitif dan bila dicalonkan oleh partai berpeluang untuk menang. Juga data-data sampai dengan sebelum pendaftaran pilkada yang lalu juga menunjukkan bahwa sebagai petahana Anies Baswedan juga punya tingkat kepuasan publik yang cukup tinggi, sekaligus juga memiliki diperkirakan memiliki basis massa yang cukup kuat di Jakarta. Nah, karena petahana tidak ikut bertarung, maka pertanyaannya, apakah sikap Anies sebagai tokoh petahana yang tidak bertarung itu akan berpengaruh pada pilihan warga Jakarta? Misalnya, kan sekarang yang jadi pertanyaan adalah apakah Anies akan netral saja atau akan mengambil posisi mendukung salah satu calon atau bagaimana, itu menjadi pertanyaan banyak pihak, baik media maupun publik secara umum. Nah, untuk menjawab sejumlah pertanyaan itu, kami dari Lembaga Survei Indonesia mengadakan survei tatap muka pada 6 sampai 12 September yang lalu. Pertama, metodenya ada seperti biasa, menanyai langsung para responden yang terpilih. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh Anies terhadap kompetisi, terhadap dukungan terhadap calon yang sekarang bertarung di Pilkada Jakarta, kita juga menggunakan metode yang disebut dengan survei eksperimen. Jadi menggabungkan antara metode eksperimen dalam riset dan dengan survei. Metode survei eksperimental ini sudah mulai berkembang di berbagai baik di tingkat internasional maupun juga di Indonesia. Salah satu keunggulan dari metode eksperimen adalah kita dapat mengetahui pengaruh dari variabel yang ingin kita ukur dan arah dari pengaruhnya. Jadi karena itu cukup tepat untuk menggunakan metode eksperimen kalau kita ingin mengetahui apakah sikap Anies itu berpengaruh terhadap pilihan warga Jakarta pada saat ini. Itu kira-kira selain itu di paparan kali ini juga saya akan tetap memaparkan posisi elektoral, peta elektoral yang ada di Jakarta, sehingga bisa tergambar nanti hubungan antara sikap atau pengaruh Anies itu dengan peta elektoral secara umum. Responden adalah para pemilih yang sesuai dengan undang-undang, dipilih secara acak, dan kami mengambil 1.200 sampel. Dengan 1.200 sampel yang dipilih secara acak, ya, multi-stage random sampling, diperkirakan ada margin error di kisaran 2,9%, pada confidence interval 95%. Sampel ini representatif, berasal dari seluruh wilayah provinsi daerah khusus Jakarta atau Jakarta. Wawancara dilakukan secara tatap muka.
dengan antara lain melakukan quality control dengan melakukan secara random spot check terhadap 20% dari responden yang terpilih. Kalau kita tanyakan 6 nama kandidat baik cagup maupun cawagup secara semi terbuka, ini ada yang menarik. Ya, Ridwan Kamil berada pada posisi 44%. Menariknya posisi kedua bukan Pramono Anung. Posisi kedua justru adalah Rano Karno, wakilnya Pramono Anung. Jadi kalau biasanya elektabilitas cagup atau calon nomor satu itu biasanya lebih tinggi dibandingkan elektabilitas calon nomor dua, calon wakil ya. Tapi di sini agak menarik, Ridwan Kamil sebagai cagup itu berada di posisi nomor satu mengalahkan yang lain. Tapi yang nomor dua bukan Pramono Anung tapi Rano Karno. Nah, mengapa begini nanti bisa kita lihat di belakang ya. Ada penjelasan yang bisa kita lihat. Yang lain lalu nomor 4 ada Dharma ya. Lalu dua calon wakil lain yaitu Kun Wardana dan Suswono, calon wakilnya dari Ridwan Kamil. Ada sekitar 6% yang menyatakan akan memilih yang lainnya di luar nama-nama ini karena ini pertanyaan semi terbuka. Lalu ada sekitar 5% yang menyatakan dengan tegas dia akan golput. Ya, lumayan cukup signifikan juga yang menyatakan dengan tegas golput hampir 5%, sementara yang menyatakan belum tahu pilihannya atau merasakan pilihan sekitar 17%. Kalau lihat dari data ini, maka Ridwan Kamil belum aman menang karena kan di Jakarta diperlukan suara 50% lebih untuk memenangkan pertarungan. Bagaimana kalau kita lihat 3 calon yang bertarung, 3 cagup. Nah, ini menarik. Kalau 3 cagup yang bertarung, maka coba lihat di sini. 3 cagup yang bertarung, maka Ridwan Kamil sudah berada pada posisi potensial memenangkan Pilkada Jakarta. Karena dia kalau yang diadu hanya 3 nama, Ridwan Kamil, Pramono Anung, dan Dharma Pongrekun, itu Ridwan Kamil memperoleh angka 54%, Pramono Anung 20,8 atau 21%, Dharma jauh di bawah 3,3%, bahkan Dharma kalah dari golput ya, golput 5,2%, juga Dharma masih kalah dari yang menyatakan tidak tahu atau merahasiakan jawabannya. Nah, simulasi satu-satu nama ini menjadi menarik ketika